tetap eksis di saat krisis. Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat berjumpa kembali di dalam kasih Kristus. Saya berharap saya berjumpa dengan jemaat semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Hari ini kita bertemu kembali untuk kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini
terambil dari kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai ayat 47. Demikianlah firman Tuhan. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Tema firman Tuhan yang kita akan dengarkan adalah tetap eksis di saat krisis. Tetap eksis di saat krisis. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, firman Tuhan yang kita dengarkan tadi mengisahkan tentang keadaan jemaat pada waktu gereja mula-mula. Keadaan mereka bukanlah keadaan yang aman dan baik-baik saja. Kalau kita melihat firman Tuhan menjelaskan, keadaan orang percaya pada waktu itu, mereka dalam banyak tekanan. Mereka mengalami banyak kesusahan, penderitaan. Oleh karena mereka mengikuti Yesus. Mereka mengalami situasi-situasi yang sulit oleh karena mereka percaya kepada Tuhan. Mereka mengalami keadaan diskriminasi secara sosial maupun hukum. Karena pada waktu itu, orang-orang yang tidak mau menyembah kaisar, yang dianggap sebagai Tuhan, dianggap pemberontak. Karena situasi itulah, sehingga mereka mengalami kesulitan-kesulitan di dalam kehidupan mereka. Banyak mereka yang kehilangan pekerjaan, banyak di antara mereka yang mengalami kesulitan untuk kehidupannya sehari-hari. Nah, saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, tetapi keadaan jemaat mula-mula ini, sekalipun mereka mengalami keadaan yang sulit, tetapi firman Tuhan katakan mereka semakin hari, mereka tetap bertekun, mereka tetap setia, mereka tetap memuji Allah, dan mereka berkembang, dikatakan mereka disukai banyak orang, jumlah mereka semakin bertambah. Nah, kira-kira apa rahasianya? Mereka menghadapi kesulitan, menghadapi masalah, tetapi mereka bisa tetap eksis. Kita akan melihat pengalaman jemaat mula-mula yang bisa kita pakai di dalam kehidupan gereja masa kini. Kita melihat pengalaman mereka, kesulitan mereka, tetapi mereka tetap eksis. Dan kita melihat mereka berkembang luar biasa, dari 120 orang menjadi 3.000, menjadi 5.000, 7.000, dan akhirnya berkembang sampai ke seluruh dunia. Nah, mari kita melihat keadaan gereja pada saat ini. Situasi keberadaan kita saat ini sebagai gereja. Kita juga sedang menghadapi kesulitan-kesulitan. Kalau kita melihat sebenarnya, orang Kristen itu tidak bisa terlepas dari yang namanya penderitaan. Orang percaya, orang pengikut Yesus dimanapun itu, tidak bisa terlepas dari namanya penderitaan.
Itu sebabnya Yesus katakan barang siapa yang mau mengikut aku, dia harus siap memikul salib. Bagaimana kita menjadi pengikut Tuhan, menjadi pengikut Yesus? Pasti kita pernah mengalami ada kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Ada tantangan-tantangan, ada penderitaan yang kita harus hadapi sebagai pengikut Yesus. Ada diskriminasi mungkin, intoleransi yang pernah kita hadapi. Dan itu bukan hanya dihadapi oleh 1-2 orang. Seluruh orang percaya pernah mengalaminya. Nah, bagaimana dengan situasi kita hari ini? Kita menghadapi kesulitan yang besar dengan adanya wabah virus corona ini. Wabah ini telah memberi pengaruh ke segala aspek. Baik secara ekonomi, sosial, pendidikan, pekerjaan. Ada banyak orang kehilangan pekerjaan. Ada banyak orang bisnisnya menjadi terhenti. Ada banyak orang kesulitan untuk makan. Nah, saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, perkembangan kehidupan manusia sekarang yang dikatakan masuk di dalam keadaan modernisasi, di mana orang begitu sangat sibuk dengan pekerjaan, dengan pendidikan, sehingga seringkali kehabisan waktu, tidak bisa memanage waktu karena mengejar apa yang dikatakan uang, kekuasaan, kenyamanan. Tidak salah. Tetapi gaya hidup modern ini seringkali membuat kehidupan gereja masa kini menjadi individualisme dan egoisme. Nah, saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, bagaimana kita melihat Alkitab kembali? Karena Alkitab sesungguhnya tuntunan hidup kita. Di dalam situasi apapun, kita akan bisa kuat kalau kita kembali lagi kepada firman Tuhan. Kita melihat ada 3 hal yang dilakukan oleh gereja mula-mula menghadapi situasi-situasi yang sulit pada zaman itu. Yang pertama tadi dikatakan bahwa sekalipun mereka menghadapi situasi yang sulit, dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran para rasul. Mereka bertekun dalam pengajaran para rasul. Bertekun ini adalah suatu keputusan, ketetapan hati seseorang yang mau bersungguh-sungguh di dalam melakukan sesuatu. Bertekun adalah sikap konsisten, punya komitmen, pantang menyerah terhadap suatu keputusan. Jadi gereja mula-mula pada waktu itu, sekalipun mereka ditekan, mereka menghadapi kesulitan, dibatasi pekerjaannya oleh karena dia percaya kepada Yesus, tetapi mereka dikatakan bertekun. Jadi mereka konsisten, mereka tetap setia belajar dari kebenaran firman Tuhan yang diajarkan oleh para rasul. Di dalam Alkitab ada kisah tentang Ayub. Ayub dikatakan bahwa dia adalah seorang yang baik, yang benar, yang jujur. Tetapi Tuhan izinkan dia mengalami kesulitan di dalam hidupnya. Pada hari yang sama, dia kehilangan harta bendanya. Dia kehilangan ke-10 anaknya. Siapa yang kuat ketika seseorang kehilangan apa yang dia miliki dalam satu hari sekaligus? Sampai istrinya mengatakan supaya dia meninggalkan ketekunannya mengikut Tuhan untuk mengutuki Allahnya. Tetapi Ayub mengatakan bahwa ketika dia keluar dia tidak membawa apa-apa, dan kalau semuanya itu hilang, itu semua kembali kepada Allah. Saudaraku, di zaman modern ini, yang dalam zaman yang semua serba cepat, semua serba instan, generasi muda, anak-anak kita menjadi orang yang sangat jauh dari kata bertekun. Mereka ingin cepat. Misalkan saja seseorang ingin mengetahui segala sesuatu. Pada waktu zaman kita generasi tua, orang tua untuk mengetahui sesuatu dia akan belajar, dia akan membaca sampai memahami. Tetapi anak-anak sekarang dia cukup hanya pencet dan cek Google dan tanya Google, sudah selesai. Nah, mau tidak mau ini menjadi mempengaruhi sikap, pola hidup, gaya hidup kita. Nah, bagaimana kita tetap bertekun di dalam situasi ini kembali kepada pengajaran, yaitu firman Tuhan. Ada sebuah lagu yang berkata tadi kita dengarkan di awal,
Zaman sekarang berjagalah. Ada banyak situasi, berita-berita yang menghebohkan. Tetapi bagaimana kita tetap berlindung kepada firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, ada sebuah kisah tentang sebuah batu yang kuat. Ada sebuah batu yang kuat di daerah di tepi sungai. Batu ini menjadi sombong karena dia sangat hebat, dia sangat kokoh, dan dia sombong sekali dengan keadaannya itu. Lalu datanglah si besi. Dia katakan, "Hai batu, aku bisa mengalahkanmu." Kemudian besi mulai memukul-mukul besi itu ke tubuh batu itu. Tetapi besi itu bengkok, tetapi batu itu tetap tidak bisa hancur. Lalu si batu bilang, "Hai besi, aku adalah orang yang paling hebat," katanya. Kemudian datanglah si api. Kemudian api datang dengan mau nyala-nyala, lalu dia membakar batu itu. Dan dia katakan, "Batu, aku akan mengalahkan engkau, menghancurkan engkau." Tetapi batu itu tetap juga tidak terkalahkan. Dan yang terakhir datanglah air. Air itu hanya datang menetes kecil-kecil. Dia katakan, "Batu, aku bisa mengalahkanmu." Tapi batu bilang, "Hai air, kamu tidak punya kekuatan apa-apa. Kamu hanya kecil, hanya menetes kecil. Kamu tidak bisa mengalahkan aku." Tetapi si air ini setiap hari menetes sedikit, seminggu, 2 minggu, sebulan, setahun, bertahun-tahun. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya batu ini berlubang dan akhirnya dia terpecah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kisah ini berbicara tentang ketekunan. Memang ketekunan itu membutuhkan keteguhan hati kita, komitmen kita, membutuhkan proses dan waktu. Di dalam Roma 5 ayat 3-4 firman Tuhan berkata demikian. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Jadi firman Tuhan katakan bahwa kesengsaraan, kesulitan, masalah itu justru membuat kita menjadi semakin bertekun di dalam Tuhan. Dan kalau kita bertekun dikatakan menimbulkan tahan uji. Tahan uji menimbulkan pengharapan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, bagaimana kehidupan kita di dalam keluarga, di dalam bergereja dengan situasi ini? Mari kita tetap berpegang kepada firman Tuhan. Di gereja, majelis berupaya setiap hari memberikan makanan rohani secara online. Dan saya mendorong jemaat semua, mari membacanya, mari merenungkannya, supaya kita boleh menjadi kuat. Karena di akhir-akhir ini akan ada banyak pengajaran-pengajaran palsu. Akan ada banyak godaan-godaan di sekitar kita, bisa menggoyahkan iman kita. Jangan kita merasa kita kuat, kita hebat, kita bisa. Kita sungguh-sungguh harus berpengharapan hanya kepada Tuhan dan bersandar kepada firman-Nya. Di dalam Amsal 8 ayat 17, firman Tuhan berkata demikian. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan aku. Ini janji firman Tuhan kepada saudara dan saya. Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kita mencari Dia dengan sungguh-sungguh, maka kita akan mendapatkan Dia. Allah akan berbicara kepada kita. Dia akan menyatakan janjinya kepada kita. Ibrani 10 ayat 36 berkata demikian. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran dari mendengarkan firman Tuhan. Jadi firman itu menjadi dasar buat kita mengimani janji-janji Allah yang ada di depan sana. Kita mengingat tentang Abraham.
Dia membutuhkan waktu 25 tahun untuk mendapatkan meraih janji-janji Allah. Itu bukan waktu yang singkat, bukan waktu perjalanan yang mudah bagi Abraham. Tetapi firman Tuhan menyaksikan dikatakan terhadap janji Allah, Abraham tidak bimbang. Abraham tidak ragu. Dia tetap percaya kepada firman-Nya dan akhirnya dia meraih janji-janji Allah. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, bagaimana supaya kita tetap eksis dalam situasi yang sangat sulit ini? Yaitu yang pertama, kita harus bertekun di dalam pengajaran firman Tuhan. Saya mendorong saudara semua mengikuti setiap kebenaran firman Tuhan secara online dan jadikan itu sebagai makanan rohani kita setiap hari di dalam kehidupan pribadi maupun keluarga Bapak Ibu Saudara semua. Nah, yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita belajar dari jemaat mula-mula bagaimana mereka dikatakan tetap bersatu. Firman Tuhan tadi kita sudah membacanya. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Jadi hal yang kedua yang perlu kita lakukan dalam situasi ini adalah kita tetap menjaga persatuan kita. Pengalaman kehidupan bangsa kita, dengan semboyan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, itu sebenarnya menjadi suatu pengalaman yang baik buat kita di masa kini. Memang perang kita bukan lagi melawan penjajah kolonial, tetapi perang kita saat ini di dunia ini dihadapi adalah virus yang tidak kelihatan. Bagaimana pemerintah setiap hari kita lihat, kita dengar, ada saran, himbauan supaya kita bersatu melawan wabah virus corona ini. Perlu ada persatuan, kerjasama di antara anak bangsa. Nah, saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan, kita masih kadang memiliki manusia lama yang ada di dalam kehidupan kita. Rasa ego, rasa ingin menang sendiri, rasa iri hati, ya. Itu seringkali menjadi penghancur persatuan itu. Nah, bagaimana jemaat mula-mula pada waktu itu? Mereka juga dari berbagai daerah, dari suku berbeda-beda juga pada waktu itu. Tetapi firman Tuhan katakan mereka tetap bersatu. Artinya persatuan mereka itu dijaga, dipelihara. Nah, saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, di dalam Mazmur 133 firman Tuhan katakan hidup rukun membawa berkat. Kalau ada kerukunan, kalau ada persatuan, Tuhan katakan dia memerintahkan berkatnya ke sana. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, mari di dalam situasi seperti ini menjadi kesempatan buat kita untuk mempererat persatuan kita satu dengan yang lain. Misalnya dimulai di dalam keluarga. Ketika suami mendukung istri, demikian juga sebaliknya. Mungkin ada suami-suami yang harus kehilangan pekerjaan karena situasi ini. Sehingga uang masuk pun berkurang. Bagaimana istri harus mengelolanya dengan baik dengan uang yang terbatas. Bagaimana istri mendukung suaminya. Demikian juga suami mendukung istrinya dengan situasi ini, berjuang bersama-sama sehingga bisa melewati semuanya dengan baik, sehingga keadaan keluarga tetap berjalan dengan baik. Bagaimana anak-anak kita harus berjuang belajar online, belajar mandiri tanpa guru. Tentu ada kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Tapi bagaimana kita sebagai orang tua, sebagai anak-anak saling bersatu, saling mendukung semuanya, sehingga semuanya bisa kita hadapi. Saudara melihat sapu lidi. Kalau satu lidi, sekalipun dia kuat, tetapi dia kalau hanya satu, dia tidak akan bisa membersihkan sampah, sekalipun hanya selembar daun kering saja. Tetapi kalau lidi itu digabung, satu lidi digabung, lalu digabung-gabung semua diikat kuat, maka sapu itu akan bisa membersihkan banyak sampah. Nah, inilah gambaran dari kekuatan dari persatuan.
Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, dalam situasi ini kita berhenti menyalahkan satu dengan yang lain. Bagaimana jadinya kalau kita sepanjang hari tinggal di rumah saja, bahkan tidak hanya 1 hari, seminggu, 2 minggu, 1 bulan, ini sudah lebih dari 1 bulan kita tinggal di rumah saja. Dan kita tidak tahu akan sampai berapa bulan. Mendengar isu dari Menteri Pendidikan mungkin akan sampai akhir tahun anak-anak belajar di rumah. Saudara pernah membayangkan apa yang akan terjadi ke depan? Bagaimana dengan ekonomi, bagaimana dengan keamanan sosial, bagaimana dengan situasi bangsa ini? Kalau kita tidak membangun persatuan, saling menerima satu dengan yang lain, saling mendukung satu dengan yang lain, maka kita tidak akan bisa menghadapi semuanya ini. Sebab itu, mari kita meningkatkan persatuan, meningkatkan kasih kita satu dengan yang lain, meningkatkan kepedulian kita satu dengan yang lain. Nah, yang ketiga yang dilakukan oleh jemaat mula-mula adalah mereka mau berbagi dengan tulus. Firman Tuhan tadi dikatakan bahwa dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Jadi dalam situasi itu dikatakan selalu ada di antara mereka yang mau membagi apa yang mereka miliki. Bahkan di ayat 46 dikatakan mereka secara bergilir makan roti dengan gembira dan dengan tulus hati. Wow, ini sesuatu yang luar biasa. Bagaimana dengan situasi ini supaya kita sebagai gereja, sebagai anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, kita memiliki Allah yang kaya dan luar biasa, kita tetap bisa berbagi dengan orang-orang di sekitar kita. Apakah kita berbagi selalu berbicara tentang uang? Oh, tidak. Di dalam Umoja kita sudah belajar, ada sumber-sumber daya yang kita miliki yang bisa kita pakai untuk kita bisa melayani Tuhan. Kita bisa berbagi lewat materi kita, keuangan kita. Kita bisa berbagi dengan tenaga yang kita miliki. Kita bisa berbagi dengan keahlian yang kita punya. Kita bisa berbagi dengan waktu yang ada. Kita bisa berbagi secara rohani. Beberapa waktu yang lalu kita gereja sudah melakukan aksi peduli kasih dengan membagikan sembako, dengan membagikan nasi bungkus kepada saudara yang membutuhkan. Ada di antara jemaat yang membagi dari keuangannya, dari materinya. Ada yang memberikan dengan tenaganya, dengan memasak. Ada yang memberikan waktunya, mendistribusikan. Dengan pelayanan online ini anak-anak muda dengan keahliannya, bagaimana mereka membuat video rekaman. Jadi sebenarnya setiap kita bisa mengambil bagian. Tema kita tahun ini adalah kehadiran yang memberi makna. Jangan lupa itu. Bagaimana dengan situasi ini, kita tetap hadir dan menjadi berkat dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Di kampung kami, ada satu keluarga yang dia hanya penjual sayur, tetapi beberapa hari ini saya perhatikan di depan rumahnya, dia menaruh meja, lalu ditulis di sana, gratis silakan diambil. Jadi rupanya setiap hari dia menyisihkan sayur, menyisihkan tahu, dan dia taruh di depan rumahnya bagi orang-orang yang membutuhkan mengambil. Saya pikir itu sesuatu yang luar biasa. Tidak harus orang memberi itu harus punya dan kaya, tapi sebenarnya masalah hati, masalah kemauan kita. Beberapa bapak-bapak di kampung kami itu mulai membersihkan lapangan, membuat lapangan menjadi lebih bagus, sehingga bisa dipakai untuk olahraga, sehingga bisa meningkatkan imun masyarakat. Banyak hal bisa dikerjakan. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, firman Tuhan pun mengajar kepada kita. Dikatakan demikian, hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Jadi kita melakukannya dengan apa yang ada pada kita. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Jadi ada kerelaan untuk memberi. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu,
bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Jadi kita bisa mengambil bagian sesuai dengan apa yang ada pada kita. Kita bisa mengambil bagian sesuai dengan kerelaan hati kita. Tidak ada paksaan. Karena ketika kita memberi dengan rela hati, ada sukacita. Janji firman Tuhan berkata, terlebih berkat memberi daripada menerima. Itu janji firman Tuhan. Nah, saya mendorong seluruh jemaat Tuhan. Dalam situasi ini kita belajar dari jemaat mula-mula. Mereka dalam situasi yang sulit, mereka juga menghadapi masalah. Tetapi mereka mau mengambil bagian, mereka mau berbagi. Bahkan dikatakan ada yang menjual hartanya. Menjual apa yang dia miliki dan membagikannya kepada orang yang membutuhkan. Bukan sebagai satu kesombongan, tetapi memang memberi karena orang-orang membutuhkan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, beberapa hari yang lalu mungkin saudara mendengar tentang kisah orang yang kaya di dunia. Dia memiliki banyak hal, tetapi ketika dia mati, dia tidak dihantar oleh saudara-saudaranya karena terkena virus COVID-19. Dan dia juga tidak bisa membawa kekayaan apapun yang dia miliki. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, hidup ini hanya singkat. Kekayaan itu pun tidak akan kita bisa bawa mati. Tetapi kalau kita bisa memberi yang terbaik, kita bisa berbagi selama kita hidup, itu adalah kekayaan luar biasa. Investasi kekal sebenarnya yang kita taruh di rekening kita, yaitu di surga. Bapak, Ibu, Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, pengalaman jemaat mula-mula ini menjadi gambaran buat kita, menjadi teladan bagaimana kita tetap eksis dalam situasi yang sulit ini. Di Korea Selatan ada satu sekte yang sedang berkembang, dikatakan sekte Shinheonji. Ini sekte ini berkembang luar biasa, menyerang gereja-gereja karena dia menganggap pemimpinnya sebagai Mesias kedua yang tidak bisa mati. Saudara mendengar mungkin bagaimana kasus di daerah Daegu terjadi, ada banyak orang yang terpapar virus itu. Oleh karena apa? Kita mendengar pendetanya akhirnya meminta maaf karena sebelumnya dia mewajibkan umatnya tetap beribadah, tidak memakai masker dan tetap tidak ada jarak. Akhirnya orang yang sakit pun diwajibkan ibadah. Dan akhirnya ada banyak orang yang terkena virus ini. Dia tidak mau taat kepada pemerintah. Tetapi menarik saudara, hanya gereja yang dikatakan gereja rumah, yang menggunakan sistem gereja rumah inilah yang tidak bisa diserang oleh sekte ini. Karena apa? Karena mereka melakukan seperti yang dilakukan oleh gereja mula-mula ini. Mereka bertekun di dalam pengajaran. Mereka melakukannya di rumah-rumah, setia di dalam rumah-rumah, membagi roti di rumah-rumah. Dan juga mereka mau berbagi peduli dengan satu dengan yang lain. Nah, saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, bagaimana situasi ke depan dunia ini, kita tidak tahu. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, saya berharap kita semua jemaat yang saya kasihi tetap kuat, walaupun kita sedang menghadapi kesulitan yang besar dengan virus corona ini. Saya berharap tidak ada satupun di antara kita yang menjadi tenggelam imannya. Tidak ada satupun di antara kita yang akan terhilang. Tetapi mari kita akan menjadi kuat, tetap eksis di dalam situasi-situasi ini. Mari tingkatkan ketekunan kita di dalam belajar merenungkan firman Tuhan. Belajar dari pengajaran-pengajaran yang diberikan oleh para hamba Tuhan. Mari kita meningkatkan persatuan kita. Tali persaudaraan kita. Mari kita meningkatkan kepedulian kita. Mau berbagi, saling mendukung satu dengan yang lain. Maka kita akan bersama-sama bisa menghadapi semuanya ini dengan pertolongan Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang kita dengar hari ini menjadi berkat buat kita semua. Shalom, Tuhan memberkati. Amin.